kami Daya Misbahul Dhulam ini Al-Aziziyah akan menjadikan kegelapan hati kita menjadi terang sesuai dengan nama ini Daya, akan menjadikan hati kita yang selama ini lalai menjadi ingat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan hati kita yang mungkin terhijab atau mahjub akan tersingkap hijab ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita yang selama ini terhijab, mahjub dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala angkat hijab ini dari dalam hati kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita. Semoga Allah Ta'ala bukakan pikiran kita sehingga mendapatkan karunia-karunia dari Allah Ta'ala, berbagai anugerah dari Allah Ta'ala, berbagai al-ulum wal-asrar, ilmu-ilmu dan sir ilahi akan melimpah kepada kita di penghujung bulan Rabiul Awal, di penghujung bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak karunia Allah Ta'ala yang turun di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi yang mulia ini. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Durar, mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayar fi syahrin Nabiyul Mukhtar Taha Wulid syahril ata wal madad wa innal ladhi yastamid fihi nubuwah badat anwaruha tattaqid. Hidangan kebaikan dari Allah Ta'ala terbentang, terhampar di bulan yang dilahirkannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahril ata wal madad, bulan pemberian Allah, bulan karunia dan anugerah dari Allah Ta'ala. Maka kita yang sedang berada di penghujung bulan Rabiul Awal ini, para ulama-ulama di Hadramut menyebutnya Rabiul Anwar, bulan Rabi yang bersinar dan bercahaya. Tidaklah disebut bulan Rabiul Anwar melainkan karena cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mencintai beliau sebagaimana Nabi bersabda di dalam sebuah hadisnya, ahibbullah lima yabdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah Ta'ala atas apa yang Allah telah anugerahkan, nikmat-nikmatnya, pemberiannya kepada kalian, dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Wa ahibbuni li hubbillah, cintailah aku atas dasar kecintaan kalian kepada Allah karena kecintaanmu kepada Allah Ta'ala. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul baitku, keluargaku, karena kecintaan kalian kepadaku. Kita mencintai para ahlul bait, dzurriyyah dan keluarganya Nabi karena kecintaan kita kepada Nabi. Berarti dusta kalau kita mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak mencintai keluarganya. Dusta, palsu. Begitu juga dusta cinta kita kepada Allah jika kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para talibul talibat, santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di penghujung bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini dan Rabiul Anwar ini, perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi. Makmurkan hati kita setiap saat, setiap detik dengan bersolawat kepada Nabi. Dengan demikian Allah Ta'ala akan bukakan hijab dari dalam hati kita. Allah Ta'ala akan berikan karunia-karunia-Nya, al-asrar wal-ulum al-laduniyah, ilmu laduni, ilmu yang tidak ada di dalam kitab, ilmu yang bukan hanya dengan al-kasab, ilmu kasbi wal ilmu laduni. Kita mengenal ilmu kasbi dengan usaha, dengan jeripaya, dengan duduk, belajar, berkhidmat kepada guru-guru kita, dengan mengabdi, melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Setelah ilmu kasbi, dengan tulus, ikhlas yang kita cari, yang kita bermohon kepada Allah Ta'ala, setelah itu Allah akan menganugerahkan al-ilmu laduni atau ilmu wahabi, wahab hibah dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala in'amihi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hada ma da'at ilaihi hayatul mutafahhimin liminhajir daril jawad. وإن من أجل الفقه من شرح كل ألفاظه ويبين مراده ويتمم ما فاده على وجه لطيف حال عن الحشو والتطويل حال للدليل والتعليل. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. Ini kita merupakan hasyiah Imam Qalyubi Umairah. Imam Qalyubi yang wafat tahun 1069 Hijriah, dan Syekh Umairah yang wafat tahun 957 Hijriah. Maaf, 957 Hijriah. 957 Hijriah lebih dahulu daripada Imam Al-Qalyubi, menjelaskan syarah daripada Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini juga sebagai seorang mufassir yang beliau menafsirkan Al-Quran dengan Imam Asyuti, Imam Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti atau As-Sayuti, As-Suyuti was-Sayuti, sehingga dijuluki Jalaluddin, sama-sama dijuluki Jalaluddin. Dan tafsir tersebut dinamakan tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Minhajut Talibin, yang merupakan Al-Imam Al-Mahalli mensyarahkan kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang wafat tahun 676 Hijriah, 676. Sementara kalau yang dari Tanara, Banten, Jawa itu Syekh Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di dalam fikih, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa radahu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Matan Minhajut Talibin disyarahkan oleh Imam Al-Mahalli, dan syarah yang disebut dengan hasyiah Imam Qalyubi dan Imam Umairah ini menjelaskan dari kitab hukum syariat fikih dalam mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Man arada al-madhhab an-nafis fa'ali bi madhhab Ibn Idris. Man arada al-madhhab an-nafis fa'ali bi madhhab Ibn Idris. Siapa yang ingin mengambil dan menganut madhab yang berharga an-nafis, maka hendaklah dia bermadhabkan atau mengambil madhab Imam Muhammad bin Idris. Man arada al-madhab an-nafis fa'ali bi madhab Ibn Idris, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Alim Quraisy yang lahu tibaqal arba'in, seorang alim dari suku Quraisy yang akan memenuhi jagat raya ini dengan ilmunya. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan alim Quraisy di situ adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. An-nafis, an-nafas, wan-nafas, wan-nafis. Jadi kita harus mengorbankan nafas jiwa kita, nafas kita, dan sesuatu yang berharga dari kita. An-nafas, wan-nafas, wan-nafis. Kita harus mengorbankan nafas, wan-nafas. Tadi bisukunil fa, yang kedua bifathil fa, yang ketiga an-nafis yang berharga. Kita harus mengorbankan an-nafsa wan-nafasa wan-nafisa. An-nafas wan-nafas wan-nafis. Jiwa, nafas, dan sesuatu yang berharga dari kita. Ketika kita ingin menggapai sesuatu yang berharga di sisi Allah Ta'ala,
ingin memperoleh keberkahan ilmu atau ilmu yang barakah, maka kita harus mengorbankan yang berharga dari kita. Karena ilmu mengatakan a'tini kullak u'tika ba'dhi. Ilmu itu bakhil, ilmu itu pelit, kikir. Tidak mudah kita mendapatkan ilmu setelah kita memberikan apa yang seluruhnya kita miliki kepada ilmu untuk mencari ilmu, maka ilmu akan memberikan kepada kita sedikit. A'tini kullaka u'tika ba'dhi. Berikan kepadaku seluruh apa yang kau miliki, aku akan memberimu sebagian. Aku akan memberimu sebagian daripadaku atau sedikit daripada ilmu tersebut. Ini a'tini kullaka u'tika ba'dhi. Tentu ilmu yang dimaksud di sini juga ilmu yang disertai dengan adab, ilmu yang disertai dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan menjadikan kita bermanfaat. Sebagaimana para ulama mengatakan atau seorang ulama mengatakan, al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahli. Ilmu itu khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala seluruhnya. Ilmu yang bermanfaat, yang sebenarnya, yang sejatinya adalah ilmu yang diiringi sifat atau rasa takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahlu, maka diketahui dengan sifat khasyah tersebut, al-khawf wal-khasyah. Dengannya seseorang diketahui dia pemilik ilmu yang sejati, dia yang memiliki ilmu yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Ulumun ka'amthal jibal talatamat, ka'amthal bihar talatamat, wa amalun fi jambiha mithlu qatratin. Seorang ulama juga mengatakan ulumun ka'amthal bihar talatamat. Ada orang yang ilmunya seperti lautan, banyak, luas, tetapi di sisi lain pengamalannya seperti hanya setetes, hanya qatrah, hanya setetes. Wa amalun fi jambiha mithlu qatratin. Maka kita tidak menginginkan ilmu yang seperti itu. Ilmu para ulama-ulama dahulu ini, mereka ketika akan menulis saja mereka berwudu, menghadap kiblat, salat 2 rakaat setelah berwudu, salat 2 rakaat. Ketika menulis penuh dengan rasa takut kepada Allah, dengan jiwa yang penuh ta'zim, penuh pengagungan terhadap ilmu, sehingga mereka ilmunya barakah, ilmunya manfaat, menghadap kiblat. Dan juga dengan penuh rasa khauf, takut kalau ilmu ini akan menjadi hujjatan alaih, tidak menjadi hujjatan lahu. Nah, kita memohon kepada Allah Ta'ala ilmu menjadi hujjatan lana, tidak menjadi hujjatan alaina, menjadi hujjah yang baik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi hujjatan alaina wal iyadu billah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah wa nas'alullah al-barakah wan nafa' wal intifa' amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya ala in'amihi. Nikmat yang tak terhingga dari Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah nikmat yang ada pada kalian melainkan seluruhnya itu dari Allah Ta'ala. Kita harus sadar bahwasanya nikmat itu bersumber dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am." Wadawim ala bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Jika engkau berada pada suatu nikmat, mendapatkan memperoleh suatu nikmat, maka jaga pelihara. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Sesungguhnya maksiat akan melenyapkan nikmat. Walaupun mungkin secara lahiriah ilmunya ada ingatannya, dia bisa ungkapkan dengan lisannya, dia tidak hilang, hafalannya tetap ada, tetapi hilang barakahnya, hilang manfaatnya, hilang cahayanya dari dalam hatinya. Itu yang tidak kita inginkan. Berapa banyak orang-orang Yahudi, mereka alim, mereka ada yang hafal Al-Quran 30 juz atau sekian juz Al-Quran, mereka ada yang menguasai kitab-kitab hadis. Bahkan dahulu di zaman komunis, ketika Syuyu'i komunis menguasai Hadramut, Yaman Selatan pada saat itu,
ada seorang non-muslim, bahkan seorang ateis, seorang mulhid, seorang ateis yang tidak percaya akan Tuhan, dia hampir saja menguasai Al-Quran seluruhnya, bahkan hampir saja menguasai ilmu hadis kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari hampir menguasai kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ada juga seseorang yang dikatakan seorang Yahudi, dia hampir saja hafal kitab hadis Bulughul Maram Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hampir menguasai hafal kitab Bulughul Maram, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Makanya iman at-tasdiq wal yaqin ini sangatlah mahal. Alika bi tahsinil yaqin fa innahu idza tamma sara al-ghaibu 'ainan bila nubri, kata Imam Al-Haddad Sahih Ratib. Hendaklah engkau membaguskan yakinmu, imanmu, tasdikmu, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila yakin telah sempurna, telah mencapai derajat hakul yakin, setelah ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin yang paling tinggi. Ketika seseorang telah menggapai hakul yakin, derajat yakin yang paling tinggi, saral ghaibu ainan bila nukri. Tidak ada lagi yang gaib bagi dia. Semuanya jelas di hadapan matanya, nyata, gamblang. Semuanya konkret, tidak ada yang abstrak, tidak ada yang samar-samar. Itulah ilmunya para aulia, para salihin, sehingga mereka ilmunya yang dapat menyampaikan mereka kepada Allah. Ilmu sebagai wasilah yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi ni'matin far'aha, ini kita berbicara tentang nikmat. Alhamdulillah ala in'amihi. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat dapat melenyapkan nikmat. Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau mengadu kepada Syekh Waqi, gurunya, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi. Aku mengeluh kepada Syekh Waqi, guruku, tentang keburukan hafalanku. Allah. Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau memberikan petunjuk kepadaku, Syekh Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan Syekh Waqi memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya, nur. Wa nurullahi la yuhda li 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tidak pantas, tidak layak ilmu diberikan oleh Allah kepada orang yang hatinya gelap, yang penuh dengan maksiat, maksiat batin, maksiat zahir. Maksiat zahir jelas dia tidak menjaga pandangannya, pendengarannya dipenuhi dengan maksiat. Dan maksiat batin apa? Riya, ujub, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Al-hiqd wariyah, dengki, dendam, takabur, sombong, itu maksiat. Jangan kita menganggap itu bukan maksiat, itu maksiat. Sehingga apabila hati kita bermaksiat, yang merupakan sentral, hati ini merupakan komandan yang memberikan komando perintah kepada seluruh anggota tubuh, maka seseorang ketika hatinya bermaksiat tidak akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang nafi', yang barakah, wal iyadu billah. Karena itulah hakikat daripada ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Bahkan Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Sebagian ulama ada tambahan wa min batnin la tashba' atau wa min nafsin la tashba'. Perut atau jiwa yang tidak pernah merasa kenyang dan tidak pernah merasa puas. Waliyadzubillah. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mustahil ilmunya Nabi tidak bermanfaat. Ilmunya para wali-wali saja bermanfaat, jauh dari yang tidak bermanfaat, apalagi ilmunya para nabi. Dan Nabi juga pernah bersabda, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fitul isyamsi dzalikal yaum
jika datang suatu hari kepadaku di mana hari itu aku tidak bertambah ilmu, maka aku mengatakan dan aku mengklaim menyatakan hari itu tidak berkah. Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Berarti hari itu tidak barakah ketika hari itu tidak bertambah ilmu, tidak bertambah khusyuknya kepada Allah, tidak bertambah kehadiran hati kita bersama kepada Allah Ta'ala. Ilmu bukan hanya di lisan, ilmu bukan hanya fil maqal, ilmu bukan hanya di lisan, tetapi ilmu itu innamal ilmu fi suduri rijali, kata Imam Syafi'i. Laisa fil kutubi wad dafatir ilmun, innamal ilmu fi suduri rijali. Ilmu bukan berada yang ada di kitab. Hakikat ilmu bukan yang berada di kitab atau di lembaran-lembaran kertas, tetapi hakikat daripada ilmu fi suduri rijali, di dadanya para ulama, para aulia wa salihin. Itulah hakikat daripada ilmu. Ayuhat talibin wa talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbicara tentang nikmat, tadi Imam Syafi'i mengatakan wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Padahal apa sih maksiat Imam Syafi'i? Apa maksiat Imam Syafi'i? Zaman dahulu tidak ada media, tidak ada maksiat seperti kita di zaman sekarang ini. Perempuan membuka aurat atau seorang laki-laki memandang perempuan dengan syahwat. Begitu juga sebaliknya, perempuan memandang orang laki dengan syahwat, itu maksiat. Sementara Imam Syafi'i dikatakan oleh salah seorang gurunya, Syekh Waqi'. Ada lagi selain Imam Malik bin Anas, Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji salah satu guru daripada Imam Syafi'i yang memberikan izin, memberikan restu kepada Imam Syafi'i di usia 15 tahun. Imam Syafi'i boleh memberikan fatwa. Boleh memberikan fatwa usia 15 tahun. 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta 2 jilid, kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh gurunya Imam Malik bin Anas, dihafal oleh Imam Syafi'i di usia 10 tahun. Mana kita dari ilmunya mereka? Bukan hanya ilmu, tetapi batin mereka yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga fondasi thariqah Ba'alawi, thariqah Alawiyyin ini 5. Al-ilmu wal amal wal khauf wal ikhlas wal wara'. Ilmu, amal, khauf, ikhlas dan wara'. Bukan hanya ilmu tetapi pengamalan. Bukan hanya pengamalan tetapi pengamalan yang disertai dengan khauf, rasa takut kepada Allah, dipenuhi khauf kepada Allah, wal ikhlas wal wara', dan sifat wara'. Tarkus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Atau juga di dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali mengatakan wara' itu tarku ma la bihi bas makhafatan mimma bihi bas. Meninggalkan yang tidak ada apa-apanya, khawatir jatuh kepada sesuatu yang ada bas, ada apa-apanya. Begitulah sifat wara'nya para aulia, para salihin. Ini sekedar mukadimah, hamdalah. Belum lagi ya kita berbicara tentang al-hamd dan wa mashtaqqa minhu, salah satu daripada rukun khutbah yang 5. Akan khutbatain al-hamd wa mashtaqqa minhu, alhamdulillah, alhamdulillah, ahmadullah, baik dengan fi'il dengan isim. Dan juga di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak memuji diri kita. Ketika kita memuji Allah berarti kita melupakan dan kita meninggalkan pujian kita kepada diri kita. Jangan sampai kita memuji diri kita memiliki ilmu, diri kita memiliki kekuatan, diri kita yang merasa kuat, merasa gagah, merasa punya ini dan itu, maka kita hilangkan, kita lupakan. Sementara yang hakikatnya, yang berhak dan pemilik pujian yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala Rabbul Alamin Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ulah. Semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat. Masih ada acara maulid, peringatan maulid di tempat yang lain. Semoga manfaatnya akan membekas di dalam diri Al-Fakir dan antum sekalian. Semoga di malam hari ini menjadi perjumpaan yang dipenuhi dengan mamlu'ah bil khairat wal barakat, dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kami bisa bersilaturahim kembali, atau juga mungkin kita akan jumpa di tempat yang lain, pada acara yang lain.
di waktu yang lain. Semoga perjumpaan kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat kelak, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma la taj'al Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'in la yusma' wa min batnin la tashba'. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon doanya, mungkin sedikit kelelahan fisik ini menjadi sehat kembali dengan kami hadir dan berada di taman surga ini di hadapan antum sekalian, antum dan antuna ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita anugerahnya, khususnya di penghujung bulan Maulid Nabi ini. Allah Ta'ala tidak mengeluarkan kita dari bulan Maulid, melainkan Allah telah muliakan pandangan kita yang kotor ini, yang selama ini mungkin kita gunakan untuk bermaksiat, pernah kita gunakan untuk bermaksiat, untuk memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Itu satu maksiat. Memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan, itu satu bentuk maksiat. Semoga Allah telah bersihkan, anugerahkan dengan kita berjumpa Nabi Muhammad. Di dalam tidur kita berjumpa, melihat, bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ja'in Allah innal musii'ina qad ja'u li dhanbi عليك